Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kemarin sidang gugatan PMH yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Sebelumnya saya sudah membahas ya bagaimana pihak Nikita Mirzani menyatakan dalam konferensi persnya ya sebagaimana yang sudah saya tayangkan, dan ini adalah tanggapan dari pihak kuasa hukum Reza Gladys atau tergugat. Bagaimana tergugat menyatakan pendapatnya setelah proses persidangan di PMH. Nampaknya pihak dari Reza Gladys optimis akan menang dalam gugatan tersebut. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan berita ini untuk Anda. Langsung dari sumbernya. Langsung saja saya bacakan untuk Anda dari CNN Indonesia. Kubu Reza Gladys optimis menang lawan Nikita Mirzani di kasus perdata. Jakarta, CNN Indonesia. Pihak Reza Gladys yakin mereka bisa memenangkan sengketa perdata melawan Nikita Mirzani yang kini memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada siang yang mengagendakan penyerahan bukti tambahan pada Rabu 29 April 2026, tim Reza Gladys selaku tergugat telah menyerahkan bukti krusial berupa putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Bukti itu menyebut bahwa Nikita Mirzani secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pemerasan yang menjadi dasar utama dalam tuntutan ganti rugi material yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Kami buktikan ini loh perbuatan Nikita meminta uang Rp 4 miliar, ini perbuatannya. Hukumnya kami kasih tahu pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pidana. Perbuatannya ini kami kaitkan dengan hukum ini, menyatu, kata kuasa hukum Reza Gladys Robert Paruhum. Kami bisa buktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap bahwa Nikita Mirzani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Tegas kuasa hukum Reza Gladys lainnya, Surya Batubara. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis 30 April mereka menyebut fokus utama saat ini bukan lagi cuman mematahkan argumen Nikita Mirzani selaku penggugat, tetapi membuktikan kerugian yang dialami Reza Gladys. Mereka menilai perbuatan pemerasan yang diakui pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum sudah menimbulkan kerugian nyata, baik secara material maupun imaterial, bagi perkembangan bisnis dan nama baik perusahaan milik Reza, PT Glavidya RMA Group. Memang ada nih perbuatan pemerasan sehingga Dr. Reza ini mengakibatkan kerugian, baik itu uang material senilai 4 miliar rupiah dan lain-lainnya, ungkap kuasa hukum Reza, Raffi Unggul Pambudi. Di sini sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Dr. Reza untuk melaporkan itu memang sah, ingkrah. Gugatan balik kami ini sebenarnya ada nilainya. Jadi jangan main-main, supaya tahu konsekuensinya dia menggugat walaupun ini komedi. Ada konsekuensinya. Itu mungkin tanggapan kami, kata Surya Batubara.
Nikita Mirjani sebelumnya mengajukan gugatan perdata terhadap Reza Gladys terkait dugaan penjualan produk kecantikan glowing booster cell yang disebutnya tidak memiliki izin edar BPOM. Nikita menuntut ganti rugi terhadap Reza Gladys senilai 200 miliar rupiah. Pengajuan ganti rugi itu diajukan dengan alasan Nikita Mirjani tidak bisa mencari nafkah gara-gara gugatan pidana dari Reza Gladys. Sementara itu, Reza membalas dengan gugatan balik kepada Nikita Mirjani atau rekonvensi dengan dalil Nikita sudah melakukan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Klaim Reza Gladys tersebut didasarkan pada hasil putusan pidana tingkat kasasi yang menyatakan Nikita Mirjani bersalah dan telah menjalani hukuman atas tindakan pemerasan tersebut. Dengan begitu, pihak Reza Gladys menuntut pengembalian dana serta ganti rugi atas pencemaran nama baik tersebut. Ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya ketawa? Ya baru kali ini ada yang namanya terpidana menggugat pelapornya. Ya baru kali ini. Oke, kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Nah, baik teman-teman ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita bacakan bagaimana pernyataan dari kuasa hukum Nikita Mirjani yang mengatakan bahwa gugatan ini didasari pada atas laporan Reza Gladys ke kantor polisi. Dengan dilaporkannya Nikita Mirjani ke kantor polisi, maka Nikita Mirjani menganggap bahwa itu perbuatan melawan hukum sehingga menuntut ganti rugi 200 miliar rupiah. Kenapa 200 miliar rupiah? Karena adanya tindakan-tindakan hukum dengan mempenjarakan Nikita Mirjani sehingga Nikita Mirjani tidak bisa mencari duit. Putusan dari hakim ini dijadikan sebagai sarana atau alasan bahwa itu buktinya bahwa tidak bisa mencari uang gara-gara ditahan oleh hakim gitu. Nah, Reza Gladys melaporkan ke polisi karena adanya perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirjani senilai 4 miliar rupiah. Laporan polisi ini ditindaklanjuti oleh polisi. Kalau ditindaklanjuti oleh polisi, maka proses hukum berjalan dari proses dakwaan, penuntutan, hingga pembuktian yang ada di pengadilan. Hakim menyatakan Nikita Mirjani bersalah. Karena Nikita Mirjani dianggap bersalah, maka hakim memutuskan Nikita Mirjani masuk penjara akibat perbuatan itu. Nah, tidak terima nih Nikita Mirjani melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, perbuatan melawan hukum yang mana? Kalau perbuatan itu adalah melaporkan ke polisi, itu adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama. Apabila merasa terjadi pada dirinya sesuatu permasalahan, lapor ke polisi. Selanjutnya polisilah yang menilai. Dan polisi menilai bahwa ini adalah perbuatan yang harus diproses secara hukum. Dan pada akhirnya hakim memutuskan Nikita Mirjani dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Kalau secara sah dan meyakinkan Nikita Mirjani bersalah, ya karena dia ada di dalam penjara itu karena kesalahannya. Bukan karena di dalam itu tidak bisa mencari uang kemudian menggugat pelapornya.
Ya itulah faktanya ya. Faktanya adalah Nikita Mirzani tidak terima dilaporkan ke polisi, bahwa orang melapor ke kantor polisi itu dianggap perbuatan melawan hukum. Nah kira-kira ini apakah hakim juga akan sepandangan dengan Nikita Mirzani dengan tim kuasa hukumnya? Ataukah hakim akan menilai bahwa itu sah-sah saja, setiap warga negara berhak untuk melapor dan polisi mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti. Dan faktanya ada putusan yang ingkrah. Itu putusan Mahkamah Agung dari kasasi. Bisakah membantah bahwa putusan kasasi itu salah? Bisakah membantah bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Nikita Mirzani itu keliru? Apakah dengan gugatan perdata bisa mematahkan putusan hakim yang sudah ingkrah? Tentu saja tidak, ya. Teman-teman, jadi saya melihat di sini dari judul berita ini, tim kuasa hukum Reza Gladys optimis akan memenangkan gugatan ini. Lalu bagaimana dengan rekonvensi? Ya, kalau rekonvensi, apakah hakim akan menyetujui atau tidak, saya tidak tahu. Itu saja ya teman-teman, perkembangan dari hasil sidang. Kita akan menunggu nih hasil akhir putusan dari pengadilan negeri terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang nampaknya menurut saya tidak lazim karena tidak pernah ada sebelumnya terpidana menggugat pelapornya. Ya, baru kali ini. Itu saja teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Bye.